Nah guys, ngomong-ngomong ini pulkra aku lagi tak coba naikin lagi birunya. Aku lagi ngetes pakai Tendo Blue Maggot. Nah ini cocok untuk ikan-ikan yang warnanya biru. Ini pulkra, semoga dia bisa naik lagi birunya karena dia sudah lama banget tidak saya perhatikan ya. Dan lampunya aja ini baru nyala kan, jadi agak kurang sip. Cuman nggak apa-apa. Semoga bisa naik warnanya. Kembali lagi dengan Fishroom ID teman-teman. Oke guys, jadi gini. Kemarin banyak yang nanyain soal filtrasi yang tak pakai di cana-canaku ini. Jadi kan ada beberapa ini, terus pada nanya yang kotak itu apa dan segala macam. Pernah saya bahas. Nah, tapi sekaligus aku mau bahas ini sebagai tips. Tips kalau teman-teman ini misalnya nanti mau meninggal. Enggak. Mau meninggalkan cananya, misalnya kalian yang mau pulang kampung. Nah, sebagai tips aja, salah satu yang pasti dan utama adalah menjaga kualitas air. Sekalian kita bahas filtrasi yang tak pakai. Oke, let's go. Nih, jadi filtrasi yang pertama tuh, itu namanya corner filter ya. Nah, isinya memang tak isi pakai Neomedia. Jadi supaya kecil-kecil isinya tapi bisa agak padat ya, dan juga bisa menghandle amonia yang di dalam. Karena apa? Karena ikan bergerak, ikan makan, ikan boker itu semua itu menyebabkan itu kayak bokeran-bokeran itu kan. Meningkatnya bioload, artinya itu harus di handling sama filtrasi. Itu contoh yang tak pakai yang pertama. Yang kedua nih yang sebelahnya, kalau ini opsional karena harganya agak lumayan ya teman-teman ya. Itu namanya internal filter yang merek Atman, tapi yang ada UV-nya guys. Kenapa kok yang ada UV-nya? Karena ini lampunya parnya tinggi. Jadi kalau tak kasih ini daun-daunan ini mata lele, jadi mata lelenya ini bisa hidup karena par lampunya tinggi, supaya juga mengurangi munculnya hijau-hijau yaitu lumut guys, seperti itu. Jadi tips pertama buat teman-teman nih, pasanglah tank kalian dengan filtrasi. Kalau bisa ya yang ada medianya, yang bisa diisi media filter. Nah, media filter yang kecil tapi bisa memiliki kapasitas yang cukup besar adalah Neomedia salah satunya. Itu kenapa tak pakai. Atau bisa juga corner filter yang cilik. Coba kita lihat di sini ada kayaknya. Nah, nih itu corner filter yang cilik tuh. Kalau tanknya lebih cilik guys, bisa kalian pakai itu untuk tank yang lebih kecil atau ikan yang lebih kecil seperti itu. Kayak itu dia pakai, Joyboy pakai. Nah kalau mentok-mentok tidak ada yang lain ya pakai ini guys. Nih kita sambil jalan-jalan. Ini tadi baru nyala lampunya, dia ngedrop guys. Mentalnya udah lama banget nggak pernah tak nyalain lampunya guys. Nah ini tapi contohnya, sampelnya ini namanya biasanya apa ya? Kok aku jadi lupa ya? Biofoam gitu ya, biofoam filter aerator gitu. Nanti tak kasih lah tulisannya buat teman-teman. Itu bisa, itu juga yang cilik pakai yang sama. Nah si Zoro aku pakein yang sama guys. Tuh. Tapi yang lebih besar corner filternya tuh gede tuh. Tuh corner filternya Zoro paling besar karena ikannya besar, makannya banyak. Kalian lihat kalau boker sampai kayak gitu. Wah, nah itu biasanya berapa hari sekali
pasti disifon kayak gitu. Nah, kalau masalah makan atau pakan, kalian mau nggak mau harus melatih memang untuk karena kalian berpuasa atau jarang-jarang makan. Mentok-mentoknya adalah nitip ya, nitip orang atau nitip saudara, nitip tetangga yang kira-kira misalnya tidak pulang kampung dan yang pastinya kalian bisa percaya ya, kalau enggak dangerous ya, bahaya guys. Takutnya ikan-ikannya ikut diangkut kan nggak lucu ya. Pastilah harus sama orang yang kita bisa percayai. Selain itu nih, misalnya kita ternyata mau ninggalin ombyoan nih, waduh ya kan. Mungkin kalian yang punya toko atau mungkin kalian yang sedang pembesaran maru-maru dan segala macam, terus kalian mau ninggal nih. Waduh, ninggal ombyoan, kalau nggak dikasih makan repot, bener nggak? Bisa saling bunuh. Caranya gimana? Nah, pastikan latih ikan kalian untuk makan pelet. Nomor satu itu dulu. Biasakan mereka makan pelet. Kalau mereka sudah biasa makan pelet itu sangat aman. Jadi jaga kualitas airnya, dibikin filtrasinya yang bagus. Karena kan kalau ombyoan makannya banyak, bokernya banyak, harus bagus filtrasinya. Kalau enggak nanti takutnya ditinggal, kena WS, kena jamur ya kan. Tombok akeh rugi. Nah, jadi salah satu yang kalian bisa pakai adalah seperti ini guys. Ini salah satu contoh ya, ini yang aku punya. Mereknya Boyu. Sebenarnya belum jadi tak pakai karena aku juga nggak ada ombyoan ya, jadi lebih santuy. Tapi ini sangat membantu ya. Ini biasanya namanya auto feeder, fish feeder ya. Ada yang merek Bardi segala macam, banyak lah kalau untuk mereknya. Kalian bisa atur pakai HP segala macam, keren. Nah, cuman kalau ini bisa diatur nih, di sini ada modenya ya kan. Di beberapa mode tuh, timer segala macam. Atau juga ini kalau yang simple ini kayaknya kalau nggak salah ya, dia itu bisa, nah 24 jam tuh bisa ngasih 1 sampai 3 kali kayak gitu. Nah, nanti dia nih kita isi di sini, kita masukin peletnya. Nah, dia akan muternya nih. Nah, pas sampai bawah nanti dia akan turun perl. Nah, naik. Nanti dia akan muter beberapa kali guys. Tuh, ini sekali. Biasanya kalau berapa lama sekali nanti bisa diatur. Sekali gitu teman-teman. Nah, ini sangat berguna kalau kalian mau meninggalkan cana-cana kalian yang ombyoan terutama. Nah, tapi ada satu permasalahan yang kalian harus perhatikan adalah tutupnya. Kalian harus gunakan tutup yang dimodifikasi. Berarti tutupnya itu entah digabung sama ram-raman atau apa. Yang penting ikan itu nggak bisa lompat tapi pelet bisa turun ke bawah. Itu salah satu contoh. Yang berikutnya adalah ini satu hal yang sedang mau saya praktekkan. Nanti biar menjadi PR kiper saya, karena saya ini bentar lagi mau pergi teman-teman. PR-nya adalah kalian usahakan modifikasi tutup cana kalian, tutup tanknya, tutup akuariumnya. Loh, kenapa? Karena selalu kalau kita tinggal, misalnya kita mau menghemat listrik dan segala macam, kita pasti matikan lampu. Kalau kita matikan lampu, biasanya kalau ada serangga atau apa, kalau pokoknya ikan ini kan lapar nih, puasa nih, dia akan lompat, dia akan cari makan. Takutnya ada serangga yang lewat di atas, dia akan lebih sering untuk lompat karena dia akan menimbulkan insting berburunya ya ketika dia sangat lapar gitu teman-teman. Nah, untuk memodifikasi tutup kalian bisa pakai seperti ini. Nah, ini adalah namanya busa ati. Nah, ini aku memang punya aku yang tebel banget ya. Sebenarnya kalian bisa beli yang lebih tipis dari ini. Ini sekitar 1 cm. Kalian bisa cari yang tipis untuk menjadi lapisan. Jadi bisa lapisan di nih, misalnya nih kita lihat deh si Sanji nih. Aduh. Nah, si Sanji. Jadi di
di ini kan biasanya Sanji itu kalau lompat kenanya sini kan. Nah jadi di sini di bawahnya kalian kasih lapisan busa hati memanjang ke sana kayak gitu. Atau sebagai contoh nih Joy Boy, nah kayak gini kalian bisa kasih nih di sini di bawahnya atau ditempelin supaya kalau dia lompat kenanya busa hati lebih empuk. Nah tapi aku menemukan sesuatu yang tidak mengganggu estetik dari display ini sendiri. Aku menemukan di internet. Aku sempat mencari-cari, akhirnya aku menemukan. Nah, jadi alat ini guys, nih coba kita lihat untuk pinggiran kaca, ya. Nih, jadi contoh. Ini contohnya. Nah, gini guys. Jadi di pinggiran kacanya dikasih gini, tempel semua, seret gitu kan, kesana seret, ini kesini seret, tempel ini untuk menjadi lapisan kayak gitu teman-teman. Jadi nanti kalau aku waktu beli online guys ada apa ini namanya double tip isolasi bolak-baliknya, katanya suruh pakai ini, cuman belum tak coba. Jadi nanti PR-nya kiperku kalau waktu tak tinggal tolong dicoba untuk satu persatu ini dikasih lapisan ini. Aku beli sangat panjang nih. Tuh. Dan harganya sih cukup oke lah ya demi ikan-ikan kita ya. Apalagi ikan-ikan yang sering kita bawa jalan-jalan. Sebisa mungkin supaya dia tidak jedok kepalanya teman-teman. Oke. Sebenarnya ada cara lain. Cara terakhir kalau kita mau sedikit lebih menghemat lagi, caranya adalah menggunakan ini guys. Ini loh, bentar. Ini sulit deh. Nih, sini deh. Apa deh? Nah, menggunakan selang aerator. Selang aerator kalian belah pakai cutter. Slet. Nah, udah kalian jadikan bumper di lapisan kaca. Itu cara emergency paling mudah, tapi kembali lagi secara estetik itu paling bagus memang dan paling aman pakai ini ya guys ya. Dia lebih tebal. Kalau menurutku ini lebih oke, karena juga aku kadang tuh ini loh kalau masang nutup kaca segala macam kan, kalau luput ya kadang kan basah ya mak jedor gitu kan, jedor takutnya pecah atau apa. Jadi kalau ini dia juga bisa menahan supaya dia tidak hantamannya keras gitu guys. Jadi ini hanya sebagai tips dan masukan buat teman-teman seperti itu. Jadi tadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum kita mau meninggalkan cana-cana kita untuk pergi, misalnya pulang kampung ya guys ya. Jadi itu sebisa mungkin kalian perhatikan deh. Maksudnya biasanya kan kiper cana itu kan gini loh. Kenapa aku mengulangi mengenai memperhatikan hal ini adalah kiper cana rata-rata sangat tidak menggunakan filtrasi dan amat sangat memandang dengan sebelah mata filtrasi untuk cana. Tapi sebenarnya rata-rata semua canaku di rumah pakai filter atau pakai filtrasi, karena bagaimanapun kesehatan air sama dengan kesehatan ikan. Titik. Tidak ada yang bisa mengubah itu, karena itu sudah ilmu pasti ya guys ya. Ikan apapun ketika kita bisa menjaga kesehatan airnya, ikannya juga pasti akan lebih sehat. Oke, jadi mungkin ini aja sedikit tips ya, tips-tips buat kalian. Jangan lupa kalian kasih tahu juga teman-temannya kalau yang penasaran tentang filtrasinya, kasih tahu aku pakainya apa, supaya nggak nanti kedepannya nanya terus lagi ya. Monggo dikasih tahu teman-temannya. Oke, so see you guys on the next video.
Dadah.